Hai, ya belajar biologi lagi bareng saya Kami. Oke, untuk kali ini ya kita akan masuk ke bagian yang namanya penyimpangan semu Mendel. Ya, kenapa sih disebut sebagai penyimpangan semu Mendel? Itu karena ya di dalam genotipnya memiliki dua gen. Ya, seharusnya dua gen itu kan dua sifat ya, tapi di dalam hal ini ternyata dua gen tersebut hanya menghasilkan satu sifat aja. Makanya disebut sebagai penyimpangan semu Mendel. Nah, penyimpangan semu Mendel itu ya ada 5, yaitu ada atavisme, ada kriptomeri, ada komplementer, ada epistasis dominan, dan juga ada polimeri. Nah, di sini kami sudah menuliskan ya rangkuman terkait dengan yang namanya penyimpangan semu Mendel. Oke, ada apa aja sih Kak? Jadi yang pertama ada yang namanya atavisme. Jadi atavisme ini adalah salah satu interaksi gen yang terjadi dalam membentukkan piala atau kita sebut sebagai namanya jengger. Nah, ini harus ada genotip yang kalian ketahui ya. Ada yang namanya dot A dot. Nah, dot ini bisa diisi oleh huruf besar atau huruf kecil. Jadi tergantung sama di soalnya ya. Jadi kalau punya R besar sama P besar, ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah walnut atau bisa dikatakan supal seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya radotipi. Ya, berarti ini cuma punya R besar doang nih. Berarti ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah ros atau gerigi. Kemudian ada lagi juga yang namanya riripadot. Nah, di sini cuma punya P besar. Itu berarti apa Kak? Itu berarti bentuknya adalah pi atau biji ya. Dan terakhir ada yang tidak ada huruf besar semua yaitu riripipi, berarti dia bentuknya adalah singa seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya kamu di soal dapat genotip seperti ini, misalnya raripapi, disilakan dengan raripapi, ya berarti kan apa tuh tadi bentuknya? Ada R besar, P besar, berarti walnut. Oke. Ya kalau walnut sama walnut nih dalam keadaan heterozigot, maka hasil yang didapatkan adalah 9 walnut, 3 ros, 3 P, dan juga 1 singa seperti itu. Jadi nggak usah kamu hitung lagi kalau sudah dapat genotipnya seperti itu ya. Oke, nah kita lanjut ke bagian kedua, ada yang namanya kriptomeri. Jadi kriptomeri ini kejadiannya ada di warna bunga Linaria marokana. Nah, ada apa aja Kak sifatnya? Jadi untuk genotip yang kamu ingat di sini ada A besar sama B besar ya, A dot B dot. Nah, jadi kalau ada A besar B besar warnanya adalah warna ungu. Kalau cuma punya A besar doang dan selain A dot B berarti warnanya merah. Nah, tapi kalau misalnya cuma punya B besar I badot itu warnanya putih, atau kalau nggak punya sama sekali yang besar I BB juga warnanya putih ya. Jadi kalian ini ada ungu, merah, putih ya. Kejadiannya ada di warna bunga Linaria marokana. Jadi kalau ada kata Linaria pasti itu kriptomeri. Dan sama seperti kayak atavisme tadi ya, maksimalnya nggak usah kamu hitung lagi. Jadi kalau di soal ada genotip AI babi yang disama dengan AI babi ya, warna ungu dengan warna ungu, ini sudah pasti hasilnya adalah 9 ungu, 3 merah, 4 putih seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya komplementer. Nah, komplementer ini kejadiannya itu bisa di bagian disutuli dan juga bisa di warna bunga Lathyrus odoratus. Nah, kalau yang disutuli dia nantinya seperti ini harus kamu ketahui. Jadi kalau ada B besar sama T besar, ini berarti adalah sifatnya normal. Tapi kalau kehilangan satu huruf besarnya, misalnya badotiti atau bibitadot atau sama sekali nggak punya, berarti itu apa? Itu orangnya terkena disutuli. Nah, sedangkan kalau yang warna bunga Lathyrus odoratus ya, itu simbolnya adalah C besar sama P besar. Jadi kalau C besar sama P besar warnanya ungu. Tapi kalau tidak ada salah satunya atau tidak ada keduanya, misalnya cador pipi, cici padot sama cici pipi, ya ini berarti warnanya warna putih. Oke. Nah, sama seperti yang lainnya juga maksimal komplementer kita juga punya. Jadi kalau ada genotip ini di sekolah, nggak usah kamu hitung lagi. Ya, misalnya ada B besar, B kecil, T besar, T kecil ya. Disilakan dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil, atau orang normal ketemu orang normal. Ini sudah dipastikan hasilnya adalah 9 normal, 7 disutuli. Nah, kalau yang warna bunganya gimana Kak? Sama juga. Jadi kalau misalnya caci papi, disilakan dengan caci papi warna ungu sama warna ungu, hasilnya juga sama, yaitu 9 ungu,
7 putih. Oke, dia lanjut ya, kita masuk ke bagian keempat di penyimpangan semu Mendel ada namanya epistasis dominan. Dan ini bisa kamu dapatkan di mana? Ini adalah untuk fenotip warna kulit ya. Jadi kalau ada simbol seperti ini, ada H dot K dot, ada H besar K besar, warna kulitnya adalah hitam. Tapi kalau misalnya kamu punya H besar doang nih, nggak ada K besarnya, juga warnanya di hitam. Nah, tapi kalau cuma punya K besar, apa warnanya kuning. Tapi kalau nggak punya keduanya, warnanya putih ya. Nah, maksimalnya juga ada. Jadi gini, kalau misalnya kamu di sholat tidak dapat kaki, ada H besar, H kecil, K besar, K kecil, yang warnanya hitam, disilakan dengan sesamanya atau H besar, H kecil, K besar, K kecil. Itu sudah dipastikan hasilnya adalah 12 hitam, 3 kuning, 1 putih ya. Oke, and the last di penyimpangan semu Mendel ada namanya polimeri. Nah, polimeri ini kejadiannya ada untuk warna kulit biji. Nah, jadi kalau ada simbolnya, ini simbolnya agak ribet ya, memang M1 sampai M2. Jadi kalau ada M besar ya, meskipun M besarnya cuma 1, itu warnanya tetap merah. Tapi kalau nggak ada sama sekali M besar, misalnya M1, M2, M2 dalam bentuk kecil, itu warnanya putih ya. Nah, juga sama punya maksimalnya, jadi ada M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, disamakan dengan sesamanya atau merah dengan merah, itu adalah hasilnya 15 merah, 1 putih. Oke, nah itu ya yang namanya penyimpangan semu Mendel. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, yuk kita langsung coba contoh soalnya tadi tentang penyimpangan semu Mendel. Ya, jadi di sini kami punya 2 soal terkait dengan penyimpangan semu Mendel. Jadi yang pertama, jika ayam heterozigot R besar, R kecil, P besar, P kecil diselangkan dengan ayam P homozigot, tentukan nilai ayam walnut dalam persilangan tersebut ya. Kemudian di soal nomor 2, jika bunga merah diselangkan dengan bunga ungu menghasilkan keturunan 3 ungu berbanding 1 putih, tentukanlah genotip induk tersebut. Oke, yuk kita coba untuk soal yang penyimpangan semu Mendel ini ya. Oke. Di nomor pertama itu mengatakan bahwa ada ayam walnut heterozigot yang akan disilangkan dengan ayam P homozigot. Ya, jadi ada ayam walnut ya yang akan disilangkan dengan ayam P homozigot. Oke, kalau tadi P apa simbolnya berarti? Oke, yang ada P besarnya ya, R besarnya tidak ada, berarti Riri Pak, karena mau homozigot berarti sama dengan Pak juga seperti itu. Ya, yaitu di sini kita punya genotip untuk walnut ya, dan juga punya P seperti itu. Oke, kita turunkan gametnya ada apa saja untuk menuliskan gamet dari tari api. Cara menurunkan gametnya gimana Kak? Jadi ketemukan saja dari ini ke sini. Ya, satu gen ketemu ke gen yang lainnya. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti nggak usah tuliskan lagi ya, karena diwakilkan oleh satu saja. Yuk, berarti kita tulis ada R besar, P besar, kemudian R besar, P kecil ya, besar P kecil, ada R kecil, P besar, sama R kecil, P kecil. Oke ya, selanjutnya ada Riri Papa, sama kayak tadi ya, silakan untuk mencari gametnya masing-masing. Oke, ternyata dari Riri Papa hanya didapatkan 1 gen saja, yaitu Ripa, karena semuanya sama. Ya sudah, langsung kita silangkan. Cara menyilangkan gimana sih Kak? Ya, ini langsung kita silangkan dari Rari ketemu sama Ririnya. Langsung turun saja ya, Rari jadi Riri. Kemudian ada Papi yang disilangkan dengan Papa. Ya sudah, jadi apa? Jadi ada simbol Papa, ada simbol Papi. Ya, kemudian juga sama berarti silangannya ada Papa, kemudian ada Papi. Kemudian tinggal kita gabungkan, berarti ada Rari Papa, kemudian ada Rari Papi, kemudian ada Riri Papa, dan juga ada namanya Riri Papi. Ya, sudah, tinggal kita kasih simbolnya. Ini apa? Ada R besar, P besar, berarti walnut. Oke, R besar, P besar lagi, walnut. Cuman P besar, berarti P saja, P besar saja, berarti P saja. Ya, berarti secara hasilnya ada berapa? Yaitu dapat 2 walnut ya berbanding 2 P. Ya sudah, yang tanya apa? Ayam walnutnya yang kita silakan. Ayam walnutnya ada berapa? Ada 2. Dari berapa keturunan semuanya? Ada 4, dikali
100%. So, jawabannya adalah 50%. Seperti itu ya. Itu adalah untuk mencari yang nomor 1 ya dari contoh atavisme. Kemudian nomor 2, tadi kan kita udah nyilangin, sekarang suruh nyari genotip ya. Berarti bukan persilangannya, tapi di sana ada informasi katanya parentalnya itu dari merah yang disilangkan sama ungu. Seperti itu ya. Ternyata hasil anaknya itu adanya 3 ungu berbanding 1 putih. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ada apa saja nih? Ya, berarti harus ada warna merah sama warna ungu. Kita lihat merah itu kemarin apa simbolnya? Oke, merah itu adalah A.BB ya. Jadi bisa dalam AABB atau AIBB seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang ungu. Kalau ungu itu apa saja? Ungu itu adalah simbolnya A.B ya. Berarti ini kemungkinan akan apa saja, ada AABaba ya, atau AABabi, atau AIBabi, atau AIBaba ya. Atau ada lagi nggak yang lainnya kira-kira? Enggak ya, semuanya sudah tercover seperti itu. Oke, ternyata keturunannya itu nggak boleh ada merah. Jadi nggak boleh ada merah. Merah itu simbolnya apa? Merah itu simbolnya dengan adanya bibi. Otomatis pasangannya nggak boleh memiliki nilai B besar. Berarti ini ya, berarti ini kita coret. Ini nggak boleh, juga nggak boleh. Kenapa? Karena sih ada B kecilnya. Nanti kalau muncul jadi merah, padahal keturunannya nggak ada yang merah kan? Seperti itu. Oke, berarti tinggal 2 nih, AABaba atau AIBaba. Ternyata kita lihat ininya, oke, ya. Biar menjadi warna putih berarti saling satu sama lain punya A kecil kan? Ya sudah pada ketahuan. Berarti jawabannya adalah AIBaba sama AIBB. So genotip orang tuanya adalah yang merah. Itu adalah AIBB, yang disilangkan sama warna ungu yaitu adalah AIBaba. Ya. Yang dimana kalau kita gabungkan di sini dapat A kecil ya. A kecil bisa jadi warna putih, sedangkan ada A besar, B besar juga, itu bisa dapat warna ungu. So jawabannya adalah AIBB sama AIBaba. Oke.